itu kami itu baru masuk ketika ada tanggal 1 April ketika seorang kader, nah ini Mas Waldo ini ada, kader dari PSI waktu itu mengunggah yang namanya Dian Sandi. Nah itulah troublemaker-nya, itulah yang kemudian membuat semua peristiwa itu ada karena apa yang diunggah itu adalah pertama kali tampilan ijazah itu kemudian muncul berwarna. Nah itu ya kemudian bisa dianalisis. Sebelumnya kan ketika Fakultas Kehutanan menampilkan ijazah itu masih bentuknya hitam putih. Ketika Dian Sandi waktu itu memposting ya tampilan itu di X-nya, di apa namanya di platform Twitternya kayak gini nih, ya. Nah itu kemudian inilah muncul hal yang bisa dianalisis. Inilah dokumen elektronik pertama. Dan kalau sesuai dengan Undang-Undang ITE di pasal 32, Dian Sandi inilah yang harusnya kena. Bukannya Untuk, ya, artinya untuk penekanan berarti Mas Roy dan Dr. Tifa dan yang lain begitu ya, dan menganalisa berdasarkan apa yang diunggah oleh pertama kali Dian Sandi dan dia mengatakan asli loh nih. Dia tanggung jawab dengan kata-kata asli ini hitam di atas putih. Kalau enggak, kalau dia katakan ini yang palsu ya kita nggak akan menganalisis. Dia katakan asli dan setelah itu dia minta izin. Nah setelah itu kan muncul kayak gini nih. Ini yang udah dikoreksi nih. Ya, udah pinsos tuh nanti penanggung jawab yang koreksi ada di sini juga tuh. Ya, gitu. Jadi ini sudah dikoreksi, tadinya miring, kemudian diluruskan. Ini pelanggaran lagi sebenarnya. Pelanggaran Undang-Undang ITE juga. Wong tadinya palsu dikoreksi lagi, ya jadi tambah palsu. Menariknya, kisah ini tak bermula dari laboratorium forensik, melainkan dari sebuah unggahan media sosial. Saat Dian Sandi dengan percaya diri memajang ijazah berwarna dan menahbiskannya sebagai asli, pintu analisis pun terbuka lebar. Anehnya, mereka yang datang belakangan justru dituding paling gaduh, sementara sang pembuka panggung luput dari sorotan. Padahal, tanpa bahan baku digital itu, tak akan ada analisis, tak ada polemik, tak ada drama. Jika hukum memang soal sebab akibat, publik patut bertanya, mengapa yang pertama menyebar dan mengklaim keaslian justru aman, sementara yang membaca hasil unggahan dituding sebagai biang masalah? Disinilah ironi bekerja. Trouble tampak lahir bukan dari analisis, melainkan dari unggahan yang terlalu yakin disebut kebenaran. Lihat GPK ya, gelar perkara khusus 15 Desember 2025, jelas yang disampaikan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu hanya data kuantifikasi saja, data kuantitatif. Kami sudah memeriksa 22 ahli, 127 saksi, kemudian ada 709 alat bukti. Tetapi apa yang mau mereka tersangkakan itu tidak jelas. Sampai sekarang sebenarnya Dr. Tifa, Mas Roy itu tidak tahu sebenarnya mereka itu ditersangkakan atas kejadian apa, lokus deliktinya di mana, tempus deliktinya di mana, peristiwa pidananya apa. Nggak jelas. Terutama misalnya mereka di clustering menjadi satu bundle ya, jadi cluster kedua dan tiba-tiba diseragamkan. Padahal mereka kan beda-beda. Ada yang melakukan penelitian dengan mengoprak-aprik, melihat, mengedit dan lain sebagainya, melihat dokumen, tetapi tidak memunculkan produk baru. Ada yang kemudian melakukan pendekatan neuroscience dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba sudah Anda kena pasal yang range hukumannya adalah 9 bulan sampai 12 tahun. Makanya saya katakan ini tidak profesional ya, tidak sophisticated sesungguhnya penyelidikan dan penyidikannya. Karena itu wajar kalau dikembalikan. Saya sudah tahu informasi ini tanggal 28 Januari yang lalu sesungguhnya. Jadi pada hari ke-7 itu berkas dinyatakan tidak lengkap dan pada hari ke-13 sejak tanggal 13 Januari itu dikembalikan tuh fisiknya. Itu yang informasi yang saya dapat. Itu informasi A1 langsung ya. Nah itu. Dikembalikan fisiknya maksudnya? Ya, semuanya dikembalikan itu untuk dilengkapi ya. Ketika penyidik datang membawa 709 dokumen, yang muncul bukan kepastian hukum, melainkan kebingungan massal. Terlalu banyak bukti justru menandakan satu hal, perkara ini dicari-cari, bukan ditemukan. Lebih janggal lagi, tersangka ditetapkan tanpa kejelasan di mana dan kapan kejahatan itu terjadi. Roy, Tifa, dan Rismond dipaketkan dalam satu klaster, seolah berpikir itu dosa kolektif. Padahal cara, isi, dan konteksnya berbeda. Tak heran berkas pun mental P19, sesuatu yang sejak awal sudah bisa ditebak. Ironinya, alih-alih diuji terbuka di ruang sidang perdata, kebenaran justru dikejar lewat pidana. Di titik ini,
Publik berhak curiga, apakah ini penegakan hukum atau sekadar upaya membuat kritik terdengar kriminal? Di luar negeri, kritik kepada penguasa itu dihargai sebagai bagian dari demokrasi, ya, part of democracy. Bagaimana membangun demokrasi. Tapi di sini kritik pada kekuasaan itu dihargai sebagai bagian dari pesakitan. Itulah sebabnya saya katakan, ini kan tidak hanya RRT korban dari Jokowi ini. Sebelumnya ada Edi Mulyadi, ada Syahganda Nenggolan, ada Jumhur Hidayat, ada Bambang Tri, Gus Nur dan lain sebagainya. Bambang Tri dan Gus Nur itu sangat tragis. Tidak pernah ditunjukkan ijazah sokol aslinya, divonis dengan pasal menyebarkan berita bohong, tapi kemudian dikoreksi di pengadilan tinggi, bukan berita bohong tapi penyebaran kebencian. Nah, salah satu pasal penyebaran kebencian inilah yang kemudian akan dikenakan kepada mereka. Jadi kalau misalnya kita berandai-andai sidang nanti itu akan menguji apakah ijazah asli atau tidak dari Pak Jokowi, bullshit saya katakan. Yang akan dilakukan adalah melihat apakah Dr. Tifa melakukan ujaran kebencian atau tidak, melakukan pencemaran nama baik atau tidak. Mas Roy apakah mengedit dokumen seolah-olah itu menjadi dokumen yang otentik atau tidak, apakah merusak dokumen orang lain atau tidak. Maka yang terjadi adalah sesungguhnya dalam forum pidana itu tidak equal. Karena kalau seandainya mereka tidak bersalah, mereka dibebaskan, tapi pertanyaan tentang ijazah itu asli atau palsu itu tidak akan didapatkan dalam forum pidana itu. Di republik yang katanya demokratis, kritik pelan-pelan berubah status dari alarm publik menjadi berkas perkara. Pemerintah tampak alergi, mudah tersinggung, lalu menyamakan koreksi dengan ancaman. Minta presiden mundur dipelintir jadi makar. Seminar akademik dibungkam oleh teror, dan pasal karet kembali jadi alat favorit. Ironisnya, yang dipersoalkan bukan lagi substansi, melainkan siapa yang berani bicara. Di titik ini, hukum tak lagi tampak sebagai wasit, melainkan penjaga gawang kekuasaan. Publik pun bertanya lirih, sejak kapan berbeda pendapat harus berujung jadi pesakitan? Kemudian kita datang ke Mahkamah Konstitusi, kami minta ya secara umum agar yang namanya public affairs atau urusan publik, public interest itu tidak boleh dikriminalisasikan. Jadi memang di pasal 310 KUHP mengatakan bahwa kalau itu kepentingan publik itu tidak boleh dipidanakan. Tetapi itu kan satu pasal saja. Mereka menggunakan pasal yang banyak. 310, 311, 27A, 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 32, pasal 35, belum dengan jungto-jungtonya. Dan kemudian pasal itu bermimikir menjadi pasal 433 dan 434. Karena itu kita mohonkan juga. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah itu kan perlu untuk perlindungan warga negara. Yes, tapi between warga negara, antar warga negara. Tapi kita tidak bicara antar warga negara dengan kepentingan publik. Jadi yang kita permasalahkan itu bukan Pak Jokowinya. Mereka tidak pernah menuduh Pak Jokowi memalsukan ijazah. Yang mereka katakan adalah 99,9% ijazah Jokowi palsu. Itu, dan ijazah itu bukan suku, bukan agama, bukan ras, bukan perbedaan warna kulit, bukan disabilitas mental dan fisik sehingga pantas dikenakan ujaran kebencian. Apalagi? Oke. Dan menurut Anda perihal ijazah ini adalah kepentingan publik begitu ya, sehingga masuk dalam from the beginning dia kepentingan publik. Jadi kalau ada misalnya pendukung Pak Jokowi mengatakan, wah ini karena didebatkan menjadi kepentingan. No. Undang-Undang KIP pasal 18 ayat 2 sudah mengatakan bahwa kalau ijazah seseorang digunakan untuk kepentingan jabatan publik, maka dia menjadi ranah publik. Satu. Tepuk tangan boleh? Yang kedua, ada putusan KIP yang mengatakan bahwa itu ranah publik sehingga harus dibuka, tidak boleh ditutup-tutupi 9 atau 11 item tersebut. Karena itu menurut saya perdebatan kita ini kan muter-muter di sini aja. Dari televisi sana ke televisi sini dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah standing point kita ya sana untuk kepentingan Pak Jokowi, sini untuk kepentingan insya Allah demokrasi dan hak asasi serta konstitusi. Oke, baik. Ketika sebuah ijazah dipakai berulang kali untuk merebut jabatan publik, wali kota, gubernur hingga presiden, ia berhenti menjadi urusan privat. Ia berubah menjadi dokumen politik, konsumsi publik, dan objek pertanyaan yang sah. Maka, menyatakan keraguan atasnya bukan serangan pribadi,
melainkan opini terhadap pejabat publik. Anehnya, opini justru ditarik ke ranah pidana, seolah kekuasaan tak lagi boleh disentuh nalar warga. Jika dokumen publik tak boleh diuji, lalu apa bedanya demokrasi dengan kultus? Di titik ini, persoalannya bukan ijazah semata, melainkan pesan berbahaya. Bertanya bisa berujung perkara. Seluruh narasi bertemu pada satu simpul. Yang dipersoalkan bukan sekadar ijazah, melainkan arah demokrasi dan penggunaan hukum. Polemik bermula dari publikasi dokumen berwarna yang membuka ruang analisis, lalu berkembang menjadi perkara pidana yang dinilai kabur dasar formilnya. Kritik dan opini terhadap dokumen publik milik pejabat publik diperlakukan seolah delik personal, sementara sebab awal dan substansi justru kabur. Ketika unggahan jadi pemicu, analisis dijadikan kambing hitam, dan kritik diseret ke pidana, publik membaca satu pesan yang mengkhawatirkan. Bertanya dianggap mengganggu, menguji dianggap mengancam. Pada titik ini, yang diadili bukan hanya orang, melainkan hak warga untuk mengkritik kekuasaan. Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Let's bring fun to the next level.